Prof. Manaj M. Ali kembali memberikan bukti, memberikan fakta yang membagongkan ya tentang Habib-Habib ini di Madura. Katanya ini bisa dicek, saksinya bisa disodorkan, jelas yang menginformasikannya juga Kiai Madura. Jadi ada fenomena, kita tahu sama-sama Madura itu kan terkenal dengan carok. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan carok itu terjadi. Salah satunya karena istrinya diganggu. Ya, jangankan direbut, diganggu saja udah urusan harga diri itu Madura. Sering viral kan carok Madura. Tersenggol, sakit hati dan lain sebagainya, ujung-ujungnya carok. Dan salah satu kali lagi yang membuat carok itu terjadi di Madura itu keluarganya diganggu, istrinya diganggu, apalagi direbut. Tapi ada fenomena yang menarik di Madura, gila. Habib yang meminta istri itu dikasih aja. Ada fenomena semacam itu. Karena dalil habaib itu syafaat, barokah, menanam benih suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantan suaminya akan mendapatkan syafaat. Kacau ya. Jadi Prof. Manaj M. Ali sudah melihat bahwa ini bukan hanya persoalan agama, tetapi menjadi persoalan problem sosial. Ya, di Madura khususnya. Gila. Ini susah saya bayangkan. Seperti ini ya. Bentar, ada yang lewat dulu. Enak ya suasananya. Asik betul saya ngonten di sini nih. Tengah-tengah sawah. Luar biasa pemandangannya. Coba dengarkan. Dengan seksama dalam tempo 3 menit Prof. Manaj M. Ali memberikan pernyataan, kenyataan, cerita, fakta yang beliau terima. Saya ambil contoh kasus di Madura saja. Bagaimana itu? Ini kalau saya boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini. A1. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan Kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh mana orangnya, saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Siap. Nah, tafadhol. Di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa dalam hal apa ini? Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok. Carok. Iya. Ya, saya kira Madura, Mas Pros kan orang Madura. Doktrinnya itu harga diri kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik nyawa putih tulang, ya kan? Benar. Artinya rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya, benar, mengaku Habib dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya. Istri itu orang dalam diminta. arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini mau menceraikannya dulu. Setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan satu kasus, 2 kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin ya Ustaz. Dan kalau misalnya itu terjadi, nggak ada beban itu mau carok atau tidak, nggak ada beban. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih membuat kita miris hati, betul. Ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Iya, kalau nggak cantik nggak mau mereka. Itu problemnya. Iya. Jadi masalahnya ini masalah sosial juga. Bukan cuma masalah Bukan agama. masalah agama saja. Itu sudah masuk
Masalah sosial. persoalan sosial. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang yang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Ya Allah. Jadi jangan kita alergi dengan fenomena sosial yang di kalangan Madura itu. Memang ada. Seperti Memang itu. ada, ya? Ada. Luar biasa, luar biasa. Jadi bukan saya yang mengatakan, Mas Pras ya. Iya. Saya dari A1, kiai yang ada di Madura juga. Jadi Ustadz Ali sudah memiliki data Data ini itu valid. Gila nggak sih? Kuat sekali kan doktrin itu. Makanya wajar sekali bila kemudian muncul tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, lalu kemudian membatalkan nasabnya. Banyak orang yang kemudian tidak terima. Bahkan beberapa bulan yang lalu sampai ada beberapa puluh orang Madura siap mengawal habaib dan lain sebagainya kan itu. Karena doktrin itu memang terbangun. Pertanyaan kita, kurang ajar nggak sih orang merampas, merampok, merebut istri orang lain dengan dalil karena dia cucu Nabi? Bayangkan Nabi Muhammad dilecehkan kesuciannya oleh orang yang ngaku sebagai cucunya. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Pantas gak kita marah? Sebagai umat Islam, wajar gak kita marah? Wajar gak sih? Wajar sekali, saudara. Ini gak bisa dibiarkan. Fenomena-fenomena macam ini mesti dihentikan. Mesti ada yang bersuara dengan lantang menolak seluruh doktrin yang menyimpang dari mereka-mereka. Mengklaim sebagai manusia suci, alul bait Nabi wa itrati ahli baiti, harus kita bantah habis-habisan. Gak bisa. Pada akhirnya ada yang memanfaatkan macam beginian dari mereka. Memakai nama suci Nabi untuk memenuhi hasrat seksualnya. Gila gak sih kira-kira? Coba. Wajar gak bila kemudian ternyata DNA-nya bahkan nyambungnya bukan ke Nabi tetapi ke Yahudi? Fenomena sosialnya macam itu kok. Praktek di lapangannya banyak yang kayak gitu kok. Salah satu yang pernah saya dampingi juga Jeda Salim bercerita hal yang tidak jauh beda. Menjual nama kesucian baginda Nabi untuk hasrat seksualnya, menikahi dengan lewat telepon dan lain sebagainya. Ajaran siapa itu? Layakkah yang begituan ngaku ngeklaim sebagai cucu Nabi? Kan itu dong. Ayo para muhibbin, bukalah mata hati dan pikiran kalian untuk menerima fakta ini, dan fakta ini jangan dianggap benar. Fakta ini keliru. Ya. Alhamdulillah saya melihat tuh Bahar Smith mulai ketika dia live streaming, enggak, kita nggak pernah mengklaim akan menjadi ahli surga. Pasti masuk surga. Enggak. Sama. Kita pun berpotensi bisa masuk neraka bila melakukan kesalahan, melakukan dosa. Alhamdulillah ada pengakuan model kayak gitu. Ya, artinya ya kita dengan mereka sama di dalam posisi apapun. Ya, bahkan kita pribumi di dalam struktur sosial, kita mestinya yang lebih dihormati, dihargai. Untuk urusan keimanan itu bukan urusan kita, bukan ranah kita, urusan Allah. Ya, iman kita lebih hebat dengan siapapun aja, itu bukan urusan kita. Kita tidak boleh masuk ke ruang itu. Penilaiannya ada di Allah. Ya, hak prerogatif Allah. Melihat manusia itu bukan karena nasabnya, bukan karena apapunnya, tapi karena takwanya. Dan takwa itu nggak bisa dilacak oleh manusia. Hak prerogatif Allah. Begitu loh. Jadi dengan adanya pengakuan seperti itu sekarang, karena sebelumnya lihat tuh Novel Ali Idrus, saya selalu memberikan contoh itu karena jelas dia yang ngomong, yang mulai mengkritik Habib, yang mulai itu Habib mengganggu dan lain sebagainya, itu sama dengan iblis. Anak cucu Nabi dikritik itu sama dengan iblis. Coba sebelumnya nggak ada kan pengakuan bahwa seolah-olah mereka sama dengan kita di dalam ranah keimanan. Tapi sekarang ketika gaduh nasab ini terjadi,
mereka saya kira akan jadi lebih baik di dalam berstatement, berhati-hati di dalam mendoktrin. Kan itu ya. Sudah terlalu banyak soalnya, contohnya bukan 1 2, banyak. Apalagi disuguhkan fakta sosial yang seperti itu. Ada Habib yang kemudian minta sembari maksa. Kan gila, mengatasnamakan cucu Nabi. Sekarang merampok istri orang, mengatasnamakan Nabi. Udah nggak bisa dibiarkan. Klaim-klaiman itu mesti kita bantah habis-habisan. Klaim kesucian dan lain sebagainya kita harus tolak. Bila ada Habib yang kurang ajar, jangan segan-segan untuk menegurnya. Jangan nggak sopan di republik ini. Ente itu, kalian itu semua imigran di sini ya. Dan pribumi jangan mau diinjak-injak harga diri dengan mereka. Yang imigran itu jangan mau. Kenapa mereka semakin berani? Ya kitanya mengamini apa yang mereka lakukan. Itu kenapa mengamini? Karena ada imajinasi sorga, karena kita mencintai, menghormati, memuliakan mereka, karena diimajinasikan oleh mereka memberikan syafaat kepada kita. Jangan percaya ya, selama dia melakukan kebiadaban secara akal sehat kita, kekurang ajaran secara akal sehat kita, pasti itu bukan keluar dari ajaran agama, tetapi keluar dari nafsu mereka yang tidak mungkin menuntun nafsu itu ke jalan surga. Gak mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.